Halo teman-teman, selamat datang kembali di Babandu Channel. Gue senang banget bisa menyapa kalian lagi di video kali ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget, terutama buat kalian pecinta ikan hias, khususnya yang suka sama ikan-ikan yang garang dan punya wibawa. Yap, kita akan ngebahas tentang ikan predator air tawar yang cocok untuk akuarium kamu. Serius deh, ikan predator air tawar itu punya daya tariknya sendiri. Gerakannya yang cepat, tatapannya yang tajam, dan warnanya yang eksotis, bikin kita betah berjam-jam ngeliatin mereka di akuarium. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu beberapa jenis ikan predator air tawar yang recommended buat kalian pelihara di rumah. Jadi buat kalian yang suka ikan ganas seperti arwana, Oscar, dan peacock bass, tonton terus video ini sampai habis. Gue jamin video kali ini bakal informatif dan menghibur banget. Oke, kita mulai dari ikan predator yang paling populer dulu, yaitu arwana. Ikan ini memang sangat terkenal di kalangan pecinta ikan hias, terutama di Asia Tenggara. Siapa sih yang nggak kenal ikan satu ini? Dengan bentuk tubuh yang memanjang dan gerakan yang anggun, arwana selalu berhasil mencuri perhatian. Bentuknya yang unik kayak naga, sisiknya yang berkilau, bikin arwana dijuluki sebagai ikan naga atau barramundi di beberapa negara. Bahkan, ada yang percaya bahwa memelihara arwana bisa membawa keberuntungan. Nah, buat kalian yang pengen miara arwana, hal pertama yang harus diperhatikan adalah ukuran akuarium. Ini penting banget karena arwana butuh ruang yang cukup untuk berenang. Arwana itu ikan yang gede banget, bisa tumbuh sampai 90 cm loh. Jadi jangan sampai salah pilih akuarium yang terlalu kecil. Jadi minimal siapin akuarium ukuran 250 liter ya. Kalau bisa lebih besar, itu lebih baik. Arwana akan lebih sehat dan aktif jika punya ruang yang luas. Semakin gede akuariumnya, semakin bagus buat arwana bergerak bebas. Mereka suka berenang ke sana kemari, jadi pastikan mereka punya cukup ruang. Selain ukuran akuarium, kualitas air juga penting banget buat arwana. Air yang bersih dan jernih adalah kunci untuk menjaga kesehatan ikan ini. Pastikan airnya bersih, jernih, dan pH-nya stabil di angka 6-7. Kalian bisa menggunakan alat pengukur pH untuk memastikan kondisi air tetap ideal. Kalian bisa pakai filter air yang bagus dan rajin-rajin bersihin akuariumnya, minimal seminggu sekali. Ini penting untuk mencegah penumpukan kotoran yang bisa merusak kualitas air. Nah, sekarang kita bahas makanannya. Arwana adalah ikan yang sangat aktif dan membutuhkan asupan nutrisi yang cukup. Arwana itu termasuk ikan karnivora, alias pemakan daging. Mereka membutuhkan protein tinggi untuk tumbuh dengan baik. Di alam liar, arwana biasanya makan ikan-ikan kecil, udang, serangga, bahkan kodok. Mereka adalah predator alami yang sangat efisien. Nah, kalau di akuarium, kalian bisa kasih makan arwana dengan ikan kecil hidup, udang, jangkrik, atau pelet khusus arwana yang banyak dijual di toko ikan hias. Pastikan makanannya bervariasi agar arwana tidak bosan. Oh iya, satu lagi yang nggak boleh dilupain, arwana itu ikan yang suka loncat. Mereka bisa melompat cukup tinggi, jadi harus hati-hati. Jadi, pastikan akuariumnya tertutup rapat ya. Ini untuk mencegah arwana melompat keluar dan mengalami cedera. Jangan sampai arwana kesayangan kalian malah loncat keluar dan jatuh ke lantai. Kan berabe urusannya. Selain bisa melukai diri sendiri, arwana juga bisa stres. Memelihara arwana memang butuh effort lebih, tapi percayalah, melihat arwana berenang dengan anggun di akuarium, semua adalah fascinasi. Keindak situasi makanan bermutra George atau buat di puran tersendiri. Selanjutnya, kita bahas ikan predator yang gak kalah keren, yaitu Oscar. Ikan ini memang sering jadi pilihan para pecinta ikan hias karena keunikan dan kecerdasannya. Oscar bisa jadi ikan yang sangat menarik untuk dipelihara di rumah. Ikan yang satu ini punya banyak nama, mulai dari Velvet Cichlid, Tiger Oscar, sampai Marble Cichlid. Nama-nama ini mencerminkan variasi warna dan pola yang dimiliki oleh Oscar, yang membuatnya semakin menarik untuk dilihat. Oscar itu ikan yang cerdas dan punya kepribadian yang unik. Mereka bisa mengenali pemiliknya dan bahkan merespons saat diajak berinteraksi. Ini membuat mereka lebih dari sekadar ikan hias biasa. Mereka bisa diajarin beberapa trik sederhana loh. Misalnya, kalian bisa melatih Oscar untuk mengikuti jari kalian di luar akuarium atau bahkan melompat untuk mengambil makanan. Ini menunjukkan betapa cerdasnya mereka. Tapi di balik itu semua, Oscar juga terkenal agresif, terutama sama ikan sejenis.
Mereka bisa sangat teritorial dan tidak segan-segan menyerang ikan lain yang dianggap mengganggu wilayahnya. Jadi kalau kalian mau miara Oscar, sebaiknya dipisah aja sama ikan lain. Ini untuk menghindari perkelahian yang bisa menyebabkan cedera atau bahkan kematian pada ikan lain. Sama kayak arwana, Oscar juga butuh akuarium yang gede, minimal 200 liter. Ukuran akuarium yang besar penting untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi Oscar, sehingga mereka bisa berenang dengan leluasa. Selain itu, Oscar juga suka banget ngegaruk-garuk substrat di dasar akuarium. Ini adalah salah satu perilaku alami mereka yang bisa membantu menjaga kebersihan akuarium. Jadi pastikan substratnya aman dan gak mengandung zat-zat berbahaya. Substrat yang aman akan membantu menjaga kesehatan Oscar dan mencegah mereka dari keracunan. Untuk makanannya, Oscar termasuk ikan omnivora alias pemakan segala. Mereka bisa makan cacing, serangga, ikan kecil, bahkan pelet. Variasi makanan ini penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Tapi gue saranin sih kasih makan Oscar dengan makanan yang bervariasi biar mereka sehat dan warnanya makin cerah. Makanan yang bervariasi juga bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka. Selain itu, Oscar yang diberi makanan bervariasi cenderung lebih aktif dan menunjukkan perilaku yang lebih alami. Ini bisa membuat pengalaman memelihara Oscar menjadi lebih menyenangkan. Oh iya, Oscar juga termasuk ikan yang gampang stres loh. Stres bisa mempengaruhi kesehatan mereka dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Jadi pastikan lingkungan di sekitar akuarium tenang dan gak berisik. Lingkungan yang tenang akan membantu Oscar merasa lebih aman dan nyaman. Kalian juga bisa kasih tanaman air atau dekorasi lain di dalam akuarium biar Oscar merasa nyaman. Dekorasi ini juga bisa memberikan tempat persembunyian bagi Oscar yang bisa membantu mengurangi stres. Intinya, miara Oscar itu kayak miara anak kecil, butuh perhatian dan kesabaran ekstra. Kalian harus siap untuk memberikan perawatan yang konsisten dan memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Tapi, kalau kalian telaten, Oscar bisa jadi teman yang asik dan menghibur loh. Mereka bisa memberikan banyak kebahagiaan dan menjadi bagian dari keluarga kalian. Nah, terakhir kita bahas ikan predator yang paling gahar di antara yang lain, yaitu peacock bass. Ikan ini memang terkenal dengan sifatnya yang agresif dan rakus, tapi juga punya daya tarik tersendiri yang bikin banyak orang tertarik untuk memeliharanya. Ikan yang satu ini punya warna yang cantik banget, kayak bulu merak. Warna-warna cerah dan pola unik di tubuhnya bikin peacock bass jadi salah satu ikan hias yang paling menarik untuk dilihat. Nggak heran kalau mereka disebut peacock bass. Nama ini diambil dari burung merak yang juga punya warna-warna mencolok dan indah. Tapi jangan tertipu sama kecantikannya ya. Di balik penampilannya yang menawan, peacock bass adalah predator yang sangat ganas. Peacock bass itu termasuk ikan predator yang rakus dan agresif. Mereka dikenal sangat aktif dalam berburu mangsa dan tidak segan-segan menyerang ikan lain yang lebih kecil. Mereka bisa makan apa aja yang muat di mulutnya, termasuk ikan-ikan kecil, udang, dan serangga. Bahkan di habitat aslinya, mereka bisa memangsa burung kecil yang berada di dekat permukaan air. Karena ukurannya yang gede, peacock bass butuh akuarium yang super gede juga, minimal 300 liter. Ukuran akuarium yang besar ini penting untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi mereka. Semakin gede akuariumnya, semakin bagus buat peacock bass berenang bebas dan gak gampang stres. Stres pada ikan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, jadi pastikan mereka punya ruang yang cukup. Kualitas air juga penting banget buat peacock bass. Air yang bersih dan jernih akan membantu mereka tetap sehat dan aktif. Pastikan airnya bersih, jernih, dan pH-nya stabil di angka 6-7. pH yang stabil akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem di dalam akuarium. Kalian bisa pakai filter air yang bagus dan rajin-rajin bersihin akuariumnya, minimal seminggu sekali. Filter yang baik akan membantu menjaga kualitas air tetap optimal. Untuk makanannya, peacock bass bisa dikasih makan ikan kecil hidup, udang, jangkrik, atau serangga lain. Makanan hidup ini akan merangsang insting berburu alami mereka, atau pelet khusus ikan predator. Pelet ini biasanya sudah diformulasikan dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan predator seperti peacock bass. Tapi gue saranin sih kasih makan peacock bass dengan makanan yang bervariasi biar mereka sehat dan warnanya makin cerah. Variasi makanan juga membantu mencegah kebosanan pada ikan. Oh iya, peacock bass juga termasuk ikan yang suka loncat loh. Mereka bisa melompat cukup tinggi, jadi perlu hati-hati.
jadi pastikan akuariumnya tertutup rapat ya. Penutup akuarium yang baik akan mencegah mereka melompat keluar. Jangan sampai peacock bass kesayangan kalian malah loncat keluar dan jatuh ke lantai. Kan berabe urusannya. Selain bisa melukai diri mereka sendiri, kalian juga bisa kehilangan ikan kesayangan. Memelihara peacock bass memang butuh effort lebih, mulai dari ukuran akuarium, kualitas air, hingga makanan yang diberikan. Tapi percayalah, melihat peacock bass berenang dengan gah di akuarium, dengan warna cerah dan gerakan yang elegan, semula pasti berbunas. Keindahan dan keunikan mereka benar-benar memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta ikan hias. Itu dia 3 ikan predator air tawar yang bisa kamu pelihara di akuarium kamu. Gimana? Keren-keren banget kan? Ingat, memelihara ikan predator itu butuh tanggung jawab yang besar. Pastikan kamu sudah siap dengan segala konsekuensinya sebelum memutuskan untuk memelihara mereka ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Babang Du Channel untuk video menarik lainnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang juga suka sama ikan hias. Sampai jumpa di video berikutnya.